Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan untuk ikut kajian pada pagi hari ini. Insya Allah, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman, ya, dalam rangkaian kajian eh, Kenapa Hidupku Gelisah dan Tidak Bahagia gitu. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas 5 sumber kesengsaraan dalam hidup, ya. Insya Allah pagi ini Ustadz akan melanjutkan. Dan saya mohon izin setelah ini eh, mau safar, jadi selanjutnya diteruskan oleh Pak Kemas Akib ya. Terima kasih Pak Akib yang membantu nanti untuk membacakan terjemah Al-Quran juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita dengan sama-sama baca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Tafadhol. Di unmute dulu Ustadz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi bahagia ini kita dibersamakan oleh Allah dalam kajian ini, dan semoga bersama kita dalam kajian ini kelak Allah bersamakan kita di surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikuti. Kita meneruskan kajian kita pada beberapa bulan yang lalu, 2 bulan ya Bunda, bahwa dalam hidup ini harapan kita, ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita ingin sekali bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu jalan kebahagiaan itu ditunjukkan oleh Allah. Jika engkau ingin bahagia, begini loh hidupmu. Ini dijelaskan dalam satu kitab kecil, Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Kalau engkau tidak lakukan ini, maka engkau akan kehilangan kebahagiaan. Nah, karena itu kemarin saya sudah sampaikan ayah bunda tentang sumber-sumber kenapa kehidupan kita sengsara, ya. Min alamati syaqa namanya. Jadi sumber-sumber kehidupan kita sengsara itu kenapa? Nah, ini untuk terusannya adalah kemarin 5 sudah kita sampaikan. Sekarang bagian ke-6. Kenapa hidup manusia tidak pernah bahagia? Kenapa hidup kita sengsara? Kok lepas, berbeda dengan harapan dan tujuan kita? Bagian selanjutnya kata seorang imam luar biasa namanya Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau adalah warrughbatu fid dunya. Bahwa kenapa hidup kita menjadi tidak bahagia? Karena kita terlalu cinta kemewahan dunia. Terlalu cinta kemewahan dunia. Yang akibatnya apa yang terjadi? Saat orang begitu cinta terhadap kemewahan dunia, maka orang akan memaksakan dirinya. Yang dia tidak mampu, dia paksa untuk memilikinya. Apa akibatnya?
Akibatnya, mohon maaf, dia memaksakan diri. Maka kehilangan dia kebahagiaan. Saya kasih contoh sederhana. Sudah punya mobil, kemudian ada keluaran mobil baru. Dia tertarik, ingin selalu mencari validitas manusia. Apa yang terjadi? Dia jual mobil itu, lalu dia jadikan DP untuk mendapati mobil yang baru. Akibatnya apa? Dia terbebani dalam setiap bulan. Nah, ini orang yang begitu cinta kepada dunia, warrughbatu fid dunya, kecintaan kepada dunia yang melahirkan kesengsaraan dalam hidup, beban yang berat. Kita pernah diajarkan teori fisika ya kalau tidak salah. Makin tinggi gaya, maka makin besar tekanan. Makin tinggi gaya, makin besar tekanan. Gaya hidup makin besar, gaya hidup makin tinggi, maka tekanannya pun makin besar. Hidup yang paling enak itu adalah ar-ridha biqada'illah. Ridho dengan apa yang telah Allah tentukan buat kita. Ridho dengan apa yang telah Allah berikan buat kita. Tidak memaksa. Karena ketika memaksa, kita akan kehilangan kebahagiaan kita. Tapi orang hari ini falsafahnya unik. Apa katanya? Berhutang itu untuk memotivasi diri kita. Ya Allah, kalau kita bisa tidak berhutang, kenapa kita mesti berhutang? Hanya karena persoalan gaya hidup. Padahal kita tahu tadi, warrughbatu fid dunya, kecintaan pada kemewahan dunia, itu akan membuat tekanan-tekanan kita berat. Membuat kita kehilangan ketenangan. Sebenarnya gini ya, orang ini kadang-kadang mengukur sukses itu karena keberhasilan duniawi. Demi Allah bukan itu. Bisa dicatat apa yang saya sampaikan, ayah bunda. Di saat kesuksesan itu diukur dengan kekayaan dan diukur dengan jabatan, maka pasti teladan hidupnya bukan Rasulullah. Siapa kalau demikian? Maka saya yakin teladan hidupnya adalah Fir'aun dan Qarun. Saya ulangi, jika ukuran kesuksesan itu adalah kekayaan dan jabatan, maka teladan hidupnya bukan Rasulullah. Tapi teladan hidupnya adalah Fir'aun dan Qarun. Karena Fir'aun itulah kesuksesan jabatan. Dan Qarun itulah kesuksesan dunia. Kesuksesan kekayaan. Padahal setiap hari kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan hidup kita. Tapi nyatanya, kita tidak meneladani kesederhanaan Rasulullah. Kita cinta terhadap kemewahan dunia. Padahal kita tahu, itulah yang akan membuat kita menjadi kehilangan kebahagiaan. Ayah bunda, ada seorang ulama yang berkata dalam kitab Nasaihul Ibad, al-huznu fil umuri al-muta'alliqati bid-dunya sarah mudliman fil qalbi. Wal huznu fil umuri al-muta'alliqati bil akhirati sarah munawwiran lil qalbi. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad? Kata beliau, kesedihan dalam urusan dunia akan menggelapkan hati. Sedangkan kesedihan dalam urusan akhirat akan menjadi penerang bagi hati. Orang yang sedih karena dia tidak memiliki banyak uang,
Orang yang sedih karena dia tidak sama dengan sahabat-sahabatnya pada persoalan duniawi, maka itu pasti akan menggelapkan hatinya, bahkan akan membuat hatinya mati. Tapi kesedihan kita soal akhirat, di mana ibadah kita tidak sama dengan saudara kita, di mana saya tidak sesemangat saudara kita dalam beribadah. Kesedihan dalam urusan akhirat karena merasa tidak maksimal dalam melakukan kebaikan. Sara munawwiran fil qalbi, maka itu akan menjadi cahaya buat hati. Saya ulangi ya, kesedihan kita dalam urusan dunia akan membuat hati kita gelap, membuat hati kita mati. Sedang kesedihan kita dalam urusan akhirat akan membuat cahaya dalam hati kita. Karena itu, tidak usah bersedih. Karena kita tidak sama dengan sahabat dan kawan-kawan kita dalam urusan kesuksesan dunia. Tapi bersedihlah karena kita merasa tidak sama kesolehannya dengan saudara kita. Karena itu akan terus menjadi cahaya buat kita, memotivasi diri kita untuk terus berbuat baik. Untuk terus semangat melakukan ibadah-ibadah. Tapi kesedihan kita dalam urusan dunia tidak akan pernah membawa kita bersemangat dalam beribadah. Karena itu justru mematikan hati kita. Karena itu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Manusia memandang dunia itu dalam perspektif dia kafir, dia munafik, dia mukmin. Pasti akan berbeda. Bagaimana orang munafik memandang dunia? Dan bagaimana orang kafir memandang dunia? Dan bagaimana seorang muslim menempatkan dunia itu? Coba lihat. Kata ulama, thalathatu ajza, ya, thalathatu ajza tentang dunia ya. Juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir. Fal mu'min يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. Jadi inna Allah Ta'ala ja'ala dunya thalathat ajza. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan dunia ini, ya, Allah Ta'ala menjadikan dunia ke dalam tiga bagian. Juz'un lil mu'min, satu bagian dunia itu dalam pandangan orang mukmin. Wa juz'un lil munafiq, dan yang kedua pandangan orang munafik terhadap dunia. Wa juz'un lil kafir, dan yang ketiga pandangan orang kafir terhadap dunia. Lihat, fal mu'min yatazawwad. Orang-orang beriman menjadikan dunia itu sebagai bekal untuk akhiratnya. Maka kesibukan dia dalam dunia ini lebih banyak berorientasi pada urusan akhirat. Kenapa? Karena dia menjadikan dunia itu sebagai bekal. Karena itu banyak pandangan-pandangan dalam Al-Quran. Misalnya pada surat 28 Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pak Ustaz. Fadal, Pak Kata Ustaz. Allah, carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia. Karena itu orang mukmin menjadikan dunia ini sebagai bekal. Dia raih dunia, tapi dia sibuk untuk berorientasi akhirat. Semua yang Allah berikan baginya di dunia. Untuk apa? Untuk bahagia akhirat dia. Dunia itu yang penting kita tidak lupakan. Nah, inilah pandangan orang mukmin terhadap dunia. Fal mu'min yatazawwad, dia menjadikan dunia ini sebagai bekal. Dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena itu orang mukmin sibuk sekali dalam hidupnya ini. Beramal, beramal, beramal. Karena dia tahu betul. Tak ada yang bisa kita harapkan kelak. Kecuali amal-amal yang kita lakukan. Itulah harapan kita. Itulah sebaik-baik di sisi Allah. Yaitu kesibukan kita akan ibadah. Akan amal kita, bukan dunia. Sementara banyak orang disibukkan dengan urusan dunia dan anak-anak. Padahal keduanya tidak akan pernah menjadi harapan buat kita di akhirat. Coba renungkan Quran. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Ayat ke-46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Apa yang akan menjadi harapan kita? Apa yang lebih baik di sisi Allah? Adalah amal soleh. Amal soleh kita adalah sebaik-baik di sisi Allah dan sebaik-baik harapan. Sedangkan harta dan anak hanyalah perhiasan dunia. Lalu bagaimana kita tidak menjadikan dunia ini hanya sebagai media untuk baik akhirat kita. Begitulah orang mukmin. Orang mukmin menjadikan dunia ini sebagai bekal. Karena itu ada satu peringatan besar dari Allah. Wahai kita orang-orang beriman, jangan sampai kesibukan dunia kita dan kebanggaan kita terhadap anak-anak kita membuat kita sampai lalai dari mengingat Allah. Dan Allah sampaikan barang siapa orang dilalaikan oleh kesibukan dunia dan kebanggaan terhadap anak-anaknya, apa yang akan dia dapatkan? Kerugian dunia dan akhir. Al-Quran pada surah 63 ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah harta kalian, kekayaan kalian, kemewahan kalian, dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka dia akan termasuk orang yang rugi. Kita kalau ditanya, kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Tapi nyatanya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini justru membawa kita pada kerugian. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia dan terlalu berbangga dengan anak-anak kita. Padahal Allah ingatkan, rugilah engkau. Di saat kau hanya disibukkan dengan urusan duniamu. Dan engkau hanya membanggakan anak keturunanmu. Maka kerugianlah bagimu. Banyak income. Nah, memang beda pandangan ya. Orang-orang kafir. Dia merasa bahwa kalau dia memiliki harta, maka dia menganggap dirinya dimuliakan oleh Allah. Saat dia tidak memiliki harta, maka dia menganggap dirinya dihinakan oleh Allah. Ini yang Allah gambarkan dalam Quran pada surat 88 ayat 15 dan 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. Ayat 18, Bapak. Surat 88, surat 88 88, oke. ayat 15. 88. Al-Fajri, Al-Fajri. Al-Fajr. 88 Al-Qasiyah dong. Ya, surat Al-Ghasyiyah Al-Ghasyiyah. Ya. Ayat berapa Ustaz? 15 dan 15. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Al-Ghasyiyah berarti ya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Al-Fajr, Al-Fajr, Al-Fajr. Al-Fajr, betul. Al-Fajr. Fajar 89. Hmm. 89 15. Iya, Iya. 15. Iya. Maka Ya. adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian, Kemudian, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. nah, jadi pandangan orang kafir, jika dia mendapati harta yang banyak, dia merasa Tuhan telah memuliakannya. Dan ketika dia dibatasi rizkinya oleh Allah, maka dia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Padahal pandangan orang mukmin, kehinaan itu ketika dia tidak bisa beribadah. Kehinaan itu ketika dia tidak maksimal melakukan pendekatan kepada Allah. Kehinaan itu ketika dia tidak bisa bangun tahajud. Kehinaan itu ketika dia malas membaca Al-Quran. Kehinaan itu ketika dia jauh dari masjid. Kehinaan itu ketika dia jauh dari agama. Itulah pandangan orang mukmin, tapi tidak dengan orang kafir. Orang kafir merasa dihinakan ketika Allah batasi hartanya. Dan orang kafir merasa dimuliakan ketika dia memiliki segalanya. Itulah pandangan yang sangat berbeda. Karena itu dikatakan tadi, orang mukmin menjadikan dunia ini sebagai bekal. Jadi dalam hidupnya dia sibuk untuk melakukan amal. Karena dia tidak ingin menjadi orang yang menyesal. Ketika masuk ke dalam kubur, sementara dia tidak punya bekal. Lalu di kubur itu dia menyesal dan minta dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk beramal. Ini selama di dunia, pandangannya salah. Dan ini banyak dijelaskan dalam Quran.
Seperti misalnya dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat ke-99 sampai 100. 23. Surat 23 ayat 99 sampai 100. Oh, Hatta tak bisa baca. idza surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ya. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat Surat ayat 99 sampai 100. 99 sampai 100. Baik. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Kemudian di ayat 100, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Inilah penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hidupnya ini tidak menjadikan dunia ini sebagai sarana bekal. Dihabiskan di dunia ini hanya bersenang-senang. Karena itu dikatakan oleh Allah, sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Masuk dia ke dalam kuburnya, dalam kesendirian, kegelapan, dan siksa yang tiada henti. Lalu dia berkata, Qala rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia. Lalu dia berkata, La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalau kau kembalikan aku ke dunia, saya akan beramal saleh. Yang dulu masa hidup saya tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya dalih yang mereka lontarkan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sedang mereka dikelilingi oleh barzah sampai nanti pada hari dibangkitkan. Inilah penyesalan besar. Ketika seorang mukmin tidak lagi menjadikan dunia ini sebagai bekal dan sarana untuk bahagia akhiratnya. Ada satu ayat lagi yang karena terlalu abai di dunia, hanya bersenang-senang, tidak mau kemudian mengisi dunia ini dengan amal. Maka keadaan mereka ketika di neraka, mereka berteriak untuk diberi kesempatan hidup sekali lagi. Tapi itu tidak selesai. Quran surat 35 ayat ke-37. Al-Fatir. Hampir. Surat Fatir ayat 37. Biasa kita suka baca itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun." Mereka berteriak di dalam neraka, tak sanggup dengan siksa neraka. Yang teriakannya adalah, Ya Allah, Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini. Kami tak sanggup.
Tahukah sahabat, saudaraku, ayah bunda, minuman ahli neraka adalah nanah dan darah dari penghuni neraka itu sendiri. Makanannya zakum, pohon berduri. Mereka berteriak, "Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal saleh." Berbeda dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Itulah penyesalan besar. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberi umur panjang? Bukankah kami telah memberi kesempatan waktu untuk berpikir bagi yang mau berpikir? Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Rasulullah telah datang, para ulama. Tapi kalian tidak peduli. Kalian tidak menjadikan dunia ini sebagai bekal. Kalian habis dengan urusan dunia saja. Maka kata Allah, rasakan azab ini. Dan bagi seorang pendosa tidak ada seorang penolong pun. Nah, kembali ayah bunda sekalian ya. Mari jadikan dunia ini sebagai bekal. Sebagai bekal. Itulah orang mukmin memandang dunia ini hanyalah bekal. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah gimana? Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah ladang buat akhirat. Bercocok tanamlah yang banyak. Maka niscaya kita akan panen banyak. Menanamlah yang berkualitas, maka kita akan panen yang berkualitas. Jangan berharap Anda panen sementara Anda tidak pernah menanam. Capek, iya. Lelah, iya. Ayah bunda 4:30 sudah sholat. 4:30 lewat sholat subuh. Teruskan dengan kajian. Capek, lelah, ngantuk, iya. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita menjadikan dunia sebagai bekal untuk bahagia akhirat kita. Karenanya bisa disimpulkan, kenikmatan memang tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Kita ini ingin bahagia di akhirat, tapi abai di dunia. Bagaimana caranya? Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dunia adalah bekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia berkata kepada sahabat Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Apa artinya orang asing? Kita hanya berjalan sementara dan kita akan balik ke kampung kita, kampung akhirat kita. Karena itu perbanyaklah bekal hidup di dunia ini agar kita tak kehabisan bekal kelak di akhirat. Au abirun sabil, atau jadilah engkau hidup di dunia ini seperti pengembara. Bahwa ini tempat lewat, tempat singgah kita. Tempat yang sebenarnya akhirat kita. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Surat 29 ayat 64. 29. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sehingga sekiranya mereka itu mengetahui. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, bukan yang sesungguhnya. Sedang kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya seandainya kalian mengerti. Tapi banyak kita tidak mengerti. Sehingga menjadikan dunia ini tujuan. Sudah gurau. Menjadikan dunia ini adalah kebanggaan.
Senda gurau, ya Allah. Allah kasih tahu di Quran. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, ayah bunda sekalian, itulah pandangan orang mukmin menjadikan dunia ini sebagai bekal. Tapi lihat, wal munafik. Sedangkan orang munafik memandang dunia ini, yatazayyan. Apa yatazayyan? Sebagai perhiasan. Karenanya dia kebanggaan mana? Hanya berbangga-bangga soal dunia. Yang dia ceritakan tentang punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sudah meraih ini, sudah meraih itu. Dan itu menjadi kebanggaan. Itulah tipikal orang munafik yang menjadikan dunia itu sebagai yatazayyan, sebagai hiasan. Maka coba kemana-mana yang diceritakan dunia, lambang kesuksesannya dunia, jabatan. Nah inilah ikhwan. Menjadikan dunia ini yatazayyan, sebagai hiasan. Karena itu dia kebanggaan. Mana-mana yang dibanggakan soal dunia. Padahal dunia itu kata Rasulullah tidak sebesar sayap nyamuk jika kita membandingkannya dengan akhir. Bahkan seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat kecuali setelah seperti engkau mencelupkan jarimu ke dalam laut falyandur bima yarji, lalu perhatikan air yang menetes dari jarimu, itu adalah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Bagaimana kita hanya berbangga-bangga dengan soal urusan dunia? Tapi itulah orang munafik. Padahal Allah memberitahu, dunia hanyalah perhiasan, dunia permainan. Tapi orang berbangga-bangga dengan harta dan anaknya. Ini yang Allah jelaskan pada Quran surat 57. Al-Hadid ayat ke-20. 7 Al-Hadid. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 20. 20. Tidak, tidak. Oh iya panjang. Tafilah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, Salam. ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian. Saya punya ini, saya begini, anak saya begini. Dan saling berlomba menumpuk harta dan anak. Kata Allah, semua itu seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur mengagumkan penanamnya. Tapi lihat kemudian datang musim kering. Warnanya menguning, kemudian hancur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, hanyalah satu permainan. Ya. Bayangkan. Dan tidaklah dunia itu kecuali sesuatu yang menipu, kata Allah. Melalaikan. Nah, teman-teman sekalian, ayah bunda, bahwa ternyata orang kafir memang memandang dunia ini perhiasan. Karena itu dia sibuk menghias dirinya.
Sibuk mencari validitas dari manusia. Sibuk mencari pengakuan. Bangga jika dia dipuji pada persoalan duniawi. Ya Allah. Aduh. Nah, ikhwan wa ikhwati fillah. Orang lama masuk. Dan dirahmati oleh Allah. Kembali, jadi orang beriman menjadikan dunia ini sebagai bekal. Sedang orang munafik menjadikan dunia ini sebagai perhiasan. Sedangkan orang kafir menjadikan dunia ini yatamatta, Ya tamatlah. Ya tamatlah. tempat bersenang-senang. Ya tamatlah. Orang kafir menjadikan dunia ini hanya tempat bersenang-senang. Tempat bersenang-senang. Oh, ada di sini tadi. Apakah mereka berpikir soal akhirat? Lah. Mereka bersenang-senang di dunia ini, dia kumpulkan dunia, dia tumpuk, lalu setelah dia dapat, dia hanya bersenang-senang di dunia. Dia tidak sadar bahwa dia akan mati. Padahal dia tahu dunia ini setelah kita mati, hilang, hancur, pupus. Tidak akan kita bawa ke akhirat sana. Dan betapa ruginya nanti di akhirat. Ya Allah. Karena itu kita tidak usah iri terhadap orang-orang, orang kafir yang tidak sholat, tidak begini, kenapa hartanya banyak? Memang Allah kasih bagi mereka. Orang munafik yang sholatnya sembarangan, bahkan tidak sholat, dia kasih oleh Allah banyak. Jangan iri. Karena mereka di akhirat tidak dapat apa-apa. Mana pilihan kita? Ingin mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan abadi akhirat atau ingin mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan semu di dunia? Coba renungkan ayat surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhassun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu pun di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata Allah, barang siapa menginginkan ke dunia ini dan segala kemewahan dunia, Allah kasih sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan usaha mereka. Walaupun dengan cara yang haram Allah kasih. Mereka sama sekali di dunia ini tidak akan dirugikan oleh Allah. Tidak akan. Tapi lihat, mereka itulah yang kelak di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Kecuali neraka. Dan hapuslah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Begitu capek dia tumpuk harta itu. Sia-sia. Itulah yang terjadi. Apakah kita masih seperti orang kafir yang menjadikan dunia ini hanya tempat bersenang-senang? Happy sana, happy sini, zina, minum khamr. Karena itu dikatakan salah satu kecelakaan bagi orang dalam hidup ini ketika malam harinya seperti bangkai dan siang harinya seperti keledai. Apa maksudnya? Malam harinya seperti bangkai, waktunya tidur saja. Tidak mau salat, tidak mau tahajud, tidak mau salat isya. Seperti bangkai. Sedang siang harinya seperti keledai. Apa itu keledai? Habis waktunya di dunia. Nah ini ikhwani wa ikhwati fillah
ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian yang keberapa ya? Bahwa hidup itu sengsara adalah karena cinta terhadap kemewahan dunia. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah apa yang membuat hidup ini tidak bahagia? Apa yang membuat hidup kita sengsara? Wakillatul haya. Apa wakillatul haya? Sedikit rasa malunya. Sedikit rasa malu. Baik malu kepada Allah maupun malu kepada manusia. Apalagi tidak punya rasa malu kepada Allah. Dan tidak punya rasa malu kepada manusia. Saya ingin sampaikan dulu. Kepada Allah kita tidak punya rasa malu. Siapa yang memberikan kita hidup? Allah. Memberi nafas oksigen tidak pernah berhenti. Siapa kemudian yang memberi kita rizki makan? Allah. Yang memberi segalanya Allah. Masa iya kita tidak punya rasa malu? Sholat duhur saja ditunda yang cuma 4 rakaat kita lakukan tidak lebih dari 5 menit. Wakillatul haya. Ini sumber kesengsaraan hidup ketika orang kehilangan rasa malu. Ketika orang kehilangan rasa malu. Nah, ini perlu direnungkan. Malu sudah tidak ada. Coba, mohon maaf ya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Afwan, mohon maaf lahir batin. Umur sudah 65, 68, 60. Masih jalan dengan teman-teman. Lalu bikin acara sambil berjoget-joget. Ya Allah, sudah tidak ada rasa malu. Wakillatul haya. Inilah kenapa hidup kita syaqa, celaka, sengsara. Karena wakillatul haya. Sedikit rasa malu. Coba kenapa seorang wanita berzina? Karena tidak punya rasa malu. Kenapa laki-laki berzina? Sholatnya berantakan dan rasa malunya sudah hilang dari diri. Coba lihat wanita-wanita yang berpakaian. Mohon maaf ya. Auratnya nampak kemana-mana. Karena dia punya rasa malu. Ketika orang killatul haya, sedikit rasa malunya, maka dia akan kehilangan kebahagiaan. Dia akan sengsara hidup. Nah, saudara-saudaraku, ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Apalagi kemudian orang itu menjadi tidak bahagia. Qaswatun fil qalbi. Apa qaswatun fil qalbi? Hatinya keras. Orang kalau hatinya keras, tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak akan ada. Hidupnya sengsara. Ya, hatinya hidup pasti sengsara. Nah, itulah ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Hatinya keras. Artinya Kenapa kok keras. bisa sengsara orang yang hatinya keras? Gini ya. Orang kalau hatinya sudah keras, nggak bisa dinasehatin. Orang kalau hatinya keras, tidak akan ada keseriusan dalam beribadah. Apalagi orang kalau sudah hatinya keras, bukan hanya tidak ada keseriusan dalam beribadah, ya, bukan hanya tidak bisa menerima nasihat,
Apalagi memang orang kalau sudah hatinya keras, tidak takut dalam melakukan perbuatan dosa. Kata ulama, alla yajida lidzunubi mafza'an. Kemudian apa lagi? Wala lit-ta'ati mauqi'an. Apalagi wala lil mau'idati manja'an. Orang kalau hatinya keras, tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak takut dalam melakukan perbuatan dosa. Tiap nasihat yang datang kepada dirinya tidak akan pernah bisa masuk. Nah, adakah kesengsaraan dalam hidup melebihi ini? Tidak ada. Inilah kesengsaraan hidup. Di saat hati sudah keras. Kalau bahasa orang Betawi itu yang sering saya dengar, orang tuh kalau hatinya keras tambeng. Tambeng. Tambeng, tambeng itu apa istilahnya? Bahasa Jawa tak tambeng itu. Tambeng. Ra iso dikandani. Ra iso dikandani itu tidak bisa dibilangin. Dablek. Daplek. Ah, iku pas. Daplek. Itu karena hatinya keras. Jadi kehilangan dia kebahagiaan. Maka hidup dia sengsara. Karena daplek. Ya. Kemudian apalagi orang kalau yang akan menjadikan orang sengsara hidupnya. Pada kesempatan ini tadi saya sudah sampaikan cinta terhadap kemewahan dunia, sedikit rasa malunya, Malu. kemudian Hatinya hatinya keras. keras. Nah, ini menarik nih. Wajumudul ain. Apa jumudul ain? Tidak punya kepekaan. Tidak punya kepekaan. Ada orang kesusahan, pada dia mampu, dia nggak mau bantu. Bahkan sekedar doa saja dia tidak mau. Contoh yang paling gampang ini. Saudara kita di Palestina seperti itu. Dia cuma bilang, bahkan rasa kasihan saja tidak ada. Rasa kasihan saja tidak ada. Jumud namanya. Tidak punya kepekaan. Maka lihat orang-orang yang tidak punya kepekaannya dalam hidupnya. Bisa kita lihat. Begitu sangat sederhana misalnya. Orang terhadap istri, terhadap suami, anak-anaknya, tidak punya rasa care. Karena kepekaannya sudah tidak ada. Cuek saja. Mau disakiti keluarganya atau tidak, dia nggak peduli. Bahkan dia yang menyakitinya. Nah, yang terakhir adalah kenapa orang celaka dalam hidupnya. Yang kelima adalah tulul amal. Panjang angan-angan. Ya, ada orang panjang angan-angan ya, Masya Allah. Orang sudah sepuh, masih pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya Allah, yang dipengenin semua urusan dunia lagi. Nah, itulah orang yang hidupnya sengsara. Nah, baik, kita sudah sampaikan bab ini selesai. Jadi bulan depan kita akan bahas bab yang lain, insya Allah. Jadi mohon maaf kalau bahasan saya adalah bahasan yang tidak tinggi, tapi bahasan hari-hari. Karena saya ingin yang mau saya hidupkan adalah hati kita bersama, bukan pengetahuan agama. Karena cuma pengetahuan agama, banyak orang ngerti pengetahuan agama, tapi hatinya kosong. Saya ingin hati yang diisi, bukan akal. Kalau akal diisi orang dari tidak tahu hanya menjadi tahu. Tapi kalau hati yang diisi akan merubah sikap orang menjadi lebih baik. Insya Allah. Ya, semoga Allah merahmati. Silakan. Kalau Terima mau. kasih, Pak Ustadz. Luar biasa, Pak Ustadz. Pagi ini kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kehidupan kita ini supaya tidak sengsara, terutama di akhirat nanti. Ada 3 poin tadi Pak Ustadz sampaikan. Pertama, penyebabnya karena hubbud dunya, terlalu cinta dengan kemewahan dunia. Yang kemudian kedua adalah hmm, yang kedua
sedikit rasa malu. sedikit rasa malu, sedikit rasa malu. Yang ketiga adalah qaswatun fil qalbi, hati yang keras. Yang keempat tidak punya kepekaan. Yang kelima adalah panjang angan-angan atau tulul amal. Siap. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada yang mungkin mau diklarifikasi, barangkali Pak Jen nih. Silakan Pak, monggo. Terima kasih Pak Ustadz Akib. Assalamualaikum Ustadz. Masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Wahid, Pak. Iya, saya dua pertanyaan ya. Yang pertama itu kalau kita meninggalkan puasa wajib kan bisa diganti dengan fidyah. Nah, sekarang kalau masalah meninggalkan sholat Jumat, gantinya apa-apa cukup dengan Jumat berkah. Itu satu, Ustaz. Ya. Lanjut, Yang Pak Jen. kedua, ya sekalian aja. Yang kedua Ya. itu kemarin ada tamu ponaan yang sekolah di Masjidil Haram. Saya tanya tentang di surat atau ayat berapa bahwa Allah menyatakan ada tanda-tanda orang yang menjelang ajal. Terima kasih. Oh, silakan Pak Ustadz. Baik. Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggalkan sholat ini ada berapa alasannya? Ya, kalau alasan dia misalnya safar, dia tidak bisa sholat Jumat, maka cukup dengan sholat duhur. Kalau dia sakit, tidak bisa ke masjid, dia tidak sholat Jumat, cukup dengan sholat duhur. Tapi kalau dia misalnya tertinggal karena ketiduran, sholat duhur. Tapi kalau pada masa lalu yang sudah kita lakukan, yang kita tinggal, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya Allah, mungkin masa laluku banyak Ya, meninggalkan salat wajib, ya Allah. Salat Jumat, ampunilah aku, mohon ampun kepada Allah. Dan ingat, harapan tidak pernah boleh berhenti. Karena Allah Maha Pengampun. Apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran? Renungkan pada Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina 3953. على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Satu hadis qudsi dikatakan, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la innaka ma da'awtani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau meminta kepadaku dan selama engkau masih berharap kepadaku, maka ku ampuni seluruh dosamu dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Amin. Ini janji Allah ya. Ini janji Allah. Dan untuk jawaban yang kedua, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak tahu di mana dijelaskan bahwa ada orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya. Ya, saya tidak pernah membacanya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tahu. Ya, terima kasih atas jawaban ponakan juga begitu. Tidak ada ayat di dalam Quran tentang tanda-tanda kematian. Terima Ya. kasih Ustaz. Baik. Yang penting Assalamualaikum. itu bukan belajar tentang tanda kematian. Yang penting itu belajar mempersiapkan menjelang kematian. Oh, Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, Ayyul mu'minina akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi, Aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan adalah mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh setelah kematian. Masya Allah, Ustaz. Itu yang baik, diajarkan terima kasih Ustaz. sama-sama. Wallahu a'lam. Pak, oke, Ya, silakan Pak. Pak Abdul Syukur, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kalau seseorang itu oleh kematian apa? kalau Disediakan seseorang oleh itu kematian. di di waktu mudanya banyak meninggalkan salat ya. Kemudian tadi disebutkan kita bertobat kepada Allah apa yang telah kita tinggalkan pada waktu lalu. Tetapi ada dalam ceramah dalam forum Zoom ini ya, beberapa waktu lalu ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kita itu harus menebus dengan sholat-sholat yang kita tinggalkan. Nah, itu mana yang sebaiknya atau yang mana yang kuat atau mana orang mau milih dengan pendapat itu. Jadi kalau kita meninggalkan sholat duhur pada waktu sholat duhur ya kita apa sholat duhur pada waktu yang lalu yang kita tinggalkan, dan itu ada kemungkinan orang itu lupa pada waktu muda berapa kali dia meninggalkan sholat duhur, sholat asar dan sebagainya. Mohon penyerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Ayah, dosa itu ada dua. Satu ada kepada Allah, yang kedua ada kepada manusia. Dosa kepada manusia syaratnya ada 4. Dosa kepada Allah syaratnya hanya 3. Apa itu dosa kepada Allah syaratnya 3? Yang pertama, ayyukli anil maksiyah. Berhenti saja totalitas dari dosa itu. Biasa tidak sholat, tinggalkan, sekarang sholatlah. Yang kedua, ayyazim alla ya'uda ilaiha abadan. Ada tekad untuk tidak mengulangi kembali. Yang ketiga adalah menyesal atas dosa yang telah pernah dilakukan. Selesai. Nah, cuman bagaimana menghapus dosa? Satu itu yang saya sebut dengan taubat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Nabi tidak ada dosa. Dosa lampau dan akan datang sudah dimaafkan. Dijamin surga. Nabi mengatakan, wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian apa lagi? Ikutilah dengan perbuatan baik. Perbanyak sholat sunnahnya. Perbanyak sedekahnya. Perbanyak berbuat baik. Dari mana dalilnya? Dari Abi Dzar Jundu ibni Junada dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah engkau lakukan. Cukup di situ ya. Saya tidak ingin berbicara soal perbedaan, tapi tidak ada dalil kuat tentang apa yang disampaikan di awal tadi. Wallahu alam, tapi mungkin Ustadz yang mengajar punya hujjah. Tapi kalau ditanya dalil hadis, nggak akan ketemu. Terima kasih Ustaz. Sama Pak Ustadz, sekarang ini dalam wacana mempersiapkan kematian ini banyak timbul berbagai macam aktivitas yang sangat mengusik perhatian kita. Jadi kalau yang disampaikan Pak Ustadz itu luar biasa, kita harus mempersiapkan amal ibadah kita, bahkan amalan yang bisa kita tinggalkan pada saat kita sudah meninggal. Tapi ada lagi sekarang ini mempersiapkan kematian dengan mempersiapkan kuburan, Pak Ustadz. Dengan membeli, apakah itu bagian yang dianggap yang bermanfaat gitu. Misalnya membeli tempat eh, yang sekarang ini ya diindius dengan berbagai macam promosi. Nanti Anda akan mendapatkan tempat yang ini saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sejauh ini persiapan membeli kuburan ini dengan harga yang cukup mahal ini sangat banyak yang dilakukan oleh umat Islam ini. Apakah itu bagian yang bernilai ibadah gitu Pak Ustadz? Namanya bisnis akhirat, Pak. Bisnis akhirat. Demi Allah, seandainya saya dikubur di satu tempat menyelamatkan saya di akhirat, saya akan jual rumah dan jual segalanya untuk beli kuburan itu. Saya ulangi, demi Allah, seandainya saya dikubur di tempat tertentu menyelamatkan saya dari siksa akhirat, maka saya akan jual semua yang saya miliki untuk membeli tempat itu. Tapi sayangnya tidak ada jaminan itu. Dan itu bukan menjadi syarat bagi orang meninggal dengan baik.
Kenapa? Karena itu kewajiban orang hidup. Orang hidup berkewajiban di saat saudaranya meninggal, mandikan dia, wafani dia, sholatkan dia, kuburkan dia, dan siapkan tempat kubur. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah. Kewajiban orang hidup nyediain makam segala macam. Bukan Tapi dia yang saya tidak mengatakan itu salah ya. Cuma saja jangan dipropaganda. Iya, Nanti iya. dapat tempat segini. Wallahi, jika saya tahu saya dikubur di situ akan menyelamatkan saya di akhirat, saya akan jual apapun yang saya miliki dan akan saya berusaha beli kubur itu. Tapi Iya, maka apa yang akan menjadi harapan kita? Amal soleh kita. sama sampai. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur, itu adalah kewajiban orang otik. hidup. Wah, Apakah kalau tak kita punya mikir. itu kemudian menjadikan kita dosa? Ya tentu tidak. Tanya rumah sakit ya. Selanjutnya Pak Ustadz, kalau ada yang berharap atau berdoa, mudah-mudahan Allah mewafatkan saya di tanah suci Pak Ustadz. Misalnya saat dia sedang umroh atau sedang haji, Umroh. ah, lalu dia apa ya, berniat, seandainya Allah mewafatkan saya, aku mohon diwafatkan. Karena ada hadis Rasulullah katanya kalau dikuburkan di Madinah mendapatkan syafaat dan dibebaskan aja. Saya mohon penjelasan lebih lanjut. Ada yang berkeinginan berharap saat mengakhiri kehidupannya Sama. itu di tanah suci, Pak Ustadz. Umroh. Yang diajarkan Nabi, berharaplah meninggal husnul khatimah. Oh, Berharap dan berdoalah kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. di mana, Anda Pak? kalau pengen meninggal dalam waktu sholat, dalam waktu umroh, ya baik-baik saja. Tapi doa yang diajarkan Nabi, meninggal husnul khatimah. Dimanapun kita kata husnul khatimah, selamat kita. Masya Allah. Betapa tidak adilnya Allah seandainya orang yang selamat hanya meninggal di satu tempat. Tidak, yang penting kita itu kasihan. Orang yang sudah tidak bisa umroh, begitu ya, Iya, karena fisik atau harta. Maka mintalah kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itulah iya, yang baik. iya, Tidak ada iya. yang baik. Wallahu a'lam. Iya. Makasih Pak Ustadz, pencerahannya luar biasa. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau klarifikasi atau memberikan pertanyaan, silakan. Masih ada waktu kita nih. Silakan. Bilang langsung ke rumah sakit lagi. Sepertinya sudah tidak ada ya. Ya, kalau sudah tidak lagi mungkin Nggak bisa jalan. Nggak tahu kan nggak dengar dari karena ada si Oti ini. mohon mohon di mute Bu Rita itunya. Oh, maaf. Ah, tolong di mute. Ini suaranya di mute. Tabarakallah. Baiklah Pak Ustadz, nampaknya eh, teman-teman udah ini mohon ditutup dengan doa dan eh, ditutup acaranya dengan doa dari Ustadz. Kami persilahkan. Ayah bunda sekalian, hidup ini sementara. Karena itu jangan jadikan hidup ini sebagai tujuan. Tapi jadikanlah hidup ini sebagai sarana untuk bahagia kita di akhir. Ya. Jika kita sudah menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk bahagia di akhirat, Baik. maka kita hanya akan disibukkan dengan amal soleh dan amal soleh. Dan kita akan bertenaga meninggalkan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Dan semoga Allah membimbing kita semua dalam keridhoannya. Dan Allah wafatkan kita Amin. dalam Amin. husnul khatimah. Dan semoga Allah jumpakan kita di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Rahmati kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah pasangan dan anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Amin. Karena saat kami wafat ya Allah, anak-anak kami tak melupakan kami dalam doanya. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan jazakallah khairan katsiran pada Pak Ustadz dan pada Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita pagi ini diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Pak Mas lagi sedang
perjalanan keluar kota, saya mendapatkan amanah untuk memandu acara ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi, merahmati kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Ya, fadol, silakan Ustaz. Syukron Ustaz, syukron semua. Kasih. Pak Mas yang bisa nutup ini Pak Mas. Kos. Terima kasih Pak Kemas. Terima kasih Pak Abdul Syukur. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Live ya. Terima kasih. Ya. Semoga semuanya sehat. Makasih Pak Kemas. Terima kasih Ibu, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat ya, warahmatullahi Ibu Kemas. Terima kasih Ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Wabarakatuh. Pak Mas silakan ditutup Pak Mas. Karena Kita keluar sendiri-sendiri juga bisa Pak. oh tutup sendiri-sendiri aja ya ya oke oke ya ya setuju setuju kita Keluar live ya sendiri-sendiri. ya 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 oke.